Mitos Tiga Pesona Dewa Alam. Siapa yang tahu pemandangan indah dan memesona pada keindahan peninggalan Bandung Purba? Ya, di antaranya adalah Sang Hyang Poek, Sang Hyang Tikoro, serta Sang Hyang Kenit. Pesona dari ketiga Sang Hyang tersebut menyimpan sejumlah mitos yang mungkin banyak orang percaya maupun tidak. Mitos yang terdapat pada Sang Hyang Poek berhubungan dengan legenda Sang Kuryang. Begitu pula dengan Sang Hyang Tikoro dan Sang Hyang Kenit. Begitu kira-kira menurut Mbah Endang, seorang warga lokal di wilayah tersebut. Ia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ia juga warga sekitar temukan dan rasakan terhadap tiga pesona dewa alam. Menurutnya, terciptanya nama Saguling berawal dari kegagalan Sang Kuryang akan perintah dari Dayang Sumbi dengan membendung aliran sungai Citarum untuk mereka berlayar. Saguling berasal dari kata sagulingan. Jadi sagulingan deui Sang Kuryang teh mereskeun bendungan. Ngan balebat moncorong panon poe. Sang Kuryang murang maring. Kusabab bogoh ka Dayang Sumbi. Tuluy diberik. Lumpatna ka Sang Hyang Poek. Plus weh teu katingali naon-naon di dinya mah. Sang Hyang Poek teh tidinya asal mulana. Tutur Mbah Endang. Gunung tempat Dayang Sumbi mengibaskan kerudung atau Cindewulung yang membuat fajar menyingsing adalah Gunung Putri. Gunung Putri sendiri letaknya tidak jauh dari ketiga pesona dewa alam tersebut. Dayang Sumbi teh sebenarnya sok make kembang jaksi dina buukna. Matak awet ngora terus. Sanggeus kejadian eta, kembang jaksi ngaleungit. Bapage can kungsi ningali kembang jaksi sapertos kumaha. Cenah mah, lamun manggih kembang jaksi, bisa awet ngora. Lanjut Mbah Endang. Sang Hyang Poek serta Sang Hyang Tikoro sampai saat ini dijadikan tempat sakral oleh penduduk sekitar, juga orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang berbau mitos. Banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual meminta ilmu atau yang lainnya. Biasanya, orang yang datang ke sana membawa sesaji daging babi dan bir. Entah kenapa sesaji itu yang diminta. Biasanya, sesaji yang banyak orang ketahui berupa kembang 7 rupa, kelapa, rokok dan kopi, serta kemenyan. Saya beranggapan bahwa ini hanya bagian dari sebuah dinamika kehidupan. Perlukah kita mengenal mitos, mempercayai mitos, atau bahkan membuat mitos? Saya kira perlu dalam beberapa hal. Banyak hal positif dari mitos-mitos. Salah satunya, menjaga alam dari kerusakan, menjaga lupa akan sejarah di masa lalu,
serta nilai-nilai sosial yang terkandung pada mitos tersebut. Sepertinya, mitos yang kita kenal sekarang adalah pendidikan pendewasaan anak pada zaman dahulu. Seorang anak diajarkan untuk melestarikan lingkungan, serta diajarkan tentang nilai-nilai. Mitos ini terus berkembang hingga sekarang. Banyak kajian serta teori yang mengarah pada mitos, dan tidak sedikit pula orang yang takut dengan mitos. Mitos juga perlu kita buat untuk menghadang pembangunan yang luar biasa terjadi pada zaman sekarang. Banyak sekali pembangunan yang tidak mengindahkan kelestarian alam. Akibatnya, alam rusak, bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya hampir terjadi di semua wilayah. Dengan mitos, orang akan berpikir ulang karena takut, atau bahkan kena karma, dan lain sebagainya. Kembang Jaksi dan Cindewulung. Banyak orang yang mencari kembang jaksi sekadar untuk mengabadikan tubuhnya, agar terlihat awet muda dan tetap energik. Namun, kembang ini sulit ditemukan, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Banyak yang bertapa di Sanghyang Poek untuk mencari wangsit, guna menemukan keberadaan kembang jaksi. Namun yang didapat, hanya cerita-cerita tentang buta, serta keraton yang ada di Sanghyang Poek tersebut. Bahkan banyak orang yang linglung. Kembang Jaksi serta Cindewulung sendiri mungkin hanya merupakan silip atau simbol yang jika kita gali, banyak terkandung nilai sosial budaya di dalamnya. Sanghyang Poek, Sanghyang Tikoro, dan Sanghyang Kenit lebih pada fase mirror stage kalau meminjam istilah Haikwesleken. Bagaimana seseorang itu berfantasi, mengenal dirinya lewat cermin. Selain itu, untuk merawat ingat serta melestarikan peninggalan-peninggalan Bandung Purba yang masih tersisa hingga sekarang.